Konvoy hari ini Selasa 13 Februari 2024 merangkum 2 berita pilihan, antara lain Komisi Pemilihan Umum musnahkan surat suara dari luar negeri. Lalu ada berita sebanyak 7.706 personel disiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk amankan TPS di Jakarta. Komisi Pemilihan Umum RI memusnahkan surat suara dari luar negeri. Diketahui ada sebanyak 4.615 surat suara yang dimusnahkan di gudang logistik KPU RI di Kota Tangerang pada Selasa 13 Februari 2024. Kepala Bagian Biro Logistik KPU RI, R. Suryanto, mengatakan ada 2 macam surat suara yang dilakukan pemusnahan, yakni lembar Presiden dan Wakil Presiden dan DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta. Dirinya menambahkan, dalam pemusnahan surat suara ini pihaknya mengundang Kepolisian Tangerang dan Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga mengundang Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tak hanya itu, pihaknya juga memusnahkan surat suara yang rusak seperti sobek dan terdapat tinta sehingga dapat menimbulkan indikasi yang tidak diinginkan. Ini ada pemusnahan secara nasional, tapi di gudang Zodia ini khusus pemusnahan logistik untuk pemilu di luar negeri. Jadi hari ini dilakukan pemusnahan 2 macam surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1.969 lembar, dan surat suara pemilu anggota DPR Dapil 2 DKI Jakarta sebanyak 2.646 lembar. Nah, secara regulasi berdasarkan PKPU 1395 itu pemusnahan itu akan dihadiri oleh pihak kepolisian, kemudian juga dengan Bawaslu. Maka hari ini kita mengundang kepolisian dari Resort Metro Kota Tangerang, kemudian kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta, dan Bawaslu. Kebetulan semuanya hadir di acara pemusnahan kelebihan surat suara ini. Nah, definisi kelebihan sebenarnya adalah baik itu kelebihan cetak atau kelebihan produksi maupun kelebihan yang rusak, semua dimusnahkan. Dan ini adalah hari terakhir, mungkin di seluruh KPU hari ini juga akan melaksanakan pemusnahan, meskipun bisa jadi waktunya ada yang siang, ada yang malam. Rusaknya itu ada kriteria sebenarnya. Jadi ada yang sobek, kemudian ada yang cetakannya tidak jelas. Kemudian ada yang gambar partainya warnanya berubah. Kemudian ada yang terdapat noda-noda tinta begitu ya. Mungkin di paslon itu wajahnya atau badannya terkena tinta gitu ya. Sehingga disinyalir itu akan mengganggu seseorang atau nanti jangan-jangan dikiranya itu sudah diberi tanda begitu, Pak. Sudah seharusnya surat suara yang tersisa dan rusak ini untuk segera dimusnahkan, agar tidak terjadi kecurangan pemilu seperti yang saat ini banyak diperbincangkan oleh publik. Selanjutnya, ada 7.000 personel TNI Polri yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk mengamankan tempat pemungutan suara atau TPS di daerah Jakarta dan beberapa wilayah penyangga DKI. Untuk tempat pemungutan suara atau TPS yang dikategorikan rawan, oleh pihak kepolisian akan ditempatkan 2 personil untuk berjaga. Dan untuk tempat yang dikategorikan tidak rawan akan ditempatkan 1 personil untuk berjaga. Jelang pemungutan suara, pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melaksanakan apel pergeseran pasukan ke tempat pemungutan suara yang ada di DKI Jakarta, di lapangan Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari 2024. Para personil Polri dan juga TNI akan menjaga seluruh TPS di DKI Jakarta dan juga beberapa daerah penyangga yang berjumlah 60.000 tempat pemungutan suara atau TPS. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, membagi ada 2 TPS berdasarkan geografis dan juga sosial demografi. Geografis artinya TPS melakukan jemput bola untuk karyawan di lepas pantai. Sementara untuk sosial demografi adalah TPS yang rawan konflik. Untuk tempat pemungutan suara atau TPS yang dikategorikan rawan, pihak kepolisian akan menempatkan 2 personil untuk berjaga. Sementara untuk TPS yang tidak rawan, ditempatkan 1 personil untuk menjaga beberapa wilayah. Wah, berarti tadi nggak dengerin dong. 7.000 lebih ya, 7.600-an. Ya, ada 2, geografis dan sosial demografi. Geografis itu ya seperti misalnya yang jauh dari mana-mana, ya di Rik, di Pulau Seribu. Ada yang di Rik, tahu Rik itu apa? Tempat ini pengeboran minyak, ya, offshore, kan di situ karyawan banyak. Dia tidak kemana-mana, proses produksi tidak berhenti, sehingga TPS-nya dibawa ke situ. Itu termasuk yang sangat rawan. Rawannya ya kalau anginnya kencang, mungkin ada gangguan-gangguan. Ya mudah-mudahan ini hari ini cerah. Ya laut mudah-mudahan ombak tidak tinggi, sehingga dipastikan nanti sebentar lagi akan saya cek kepastian
kotak suara sudah sampai mana. Besok kita akan merayakan pesta demokrasi dengan mencoblos pilihan kita di TPS masing-masing. Mari kita wujudkan pemilu damai. Satu hari menuju Indonesia memilih, ayo gunakan hak suaramu. Demikian Voi hari ini, jangan lupa subscribe YouTube Voi dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.